lagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama, kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus, kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti, kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu, kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online sekolah minggu. Adik-adik semua bersuka cita? Bersuka-cita dong, luar Ci. biasa ya. Semua sudah siap untuk memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa. tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau ibadah. Tuhan Yesus memberikan sukacita dalam hidup kami. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Haleluya. Semua bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita siap memuji Tuhan ya. Kita semua mau bergerak Ci ya. Ya dong. Kita siap memuji Tuhan.
haleluya adik-adik ya, semua bersemangat, semua memuji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan kita sangat baik ya. Kita selalu mau bersyukur ya. Iya, Ci. Ya. Haleluya adik-adik. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau memuji Tuhan ya. Semua siap ya, kita seperti rusa yang haus ya. Kita selalu merindukan Tuhan Yesus adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus sangat baik ya. Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik, melindungi mama papa ya. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai ya. Seperti hati kita juga yang haus. Seperti
Nah, adik-adik, kita mau mulai dengerin firman Tuhan. Semuanya udah siap ya? Nah, pada waktu itu di Israel ada seorang anak yang lahir dari seorang bapak yang bernama Gilead. Tapi sayangnya adik-adik, ibunya ini adalah perempuan yang kurang baik. Pada masa itu, kalau seorang anak lahir dari perempuan yang kurang baik, dia dikucilkan, dia nggak ada temennya, dia nggak dicintai, dia ditolak. Sedih nggak adik-adik? Wah, sedih banget ya. Tetapi dia tetap diasuh oleh ayahnya. Nah, ayahnya juga punya anak-anak lain dari istrinya. Nah, setelah itu mereka bertumbuh dewasa bersama-sama. Tetapi di dalam rumah pun anak ini dikucilkan sama saudara-saudara tirinya ini. Nah, waktu sudah besar, mereka bertumbuh besar. Akhirnya saudara ini, tirinya ini punya rencana untuk mengusir anak ini. Nah, katanya gini, "Hei kamu tidak berhak atas warisan keluarga ini karena kamu berasal dari perempuan lain." Nah, hati anak ini sangat sedih banget. Dengan kesedihannya, dia pergi keluar dari rumah itu. Dia sedih karena dia ngerasa tidak disayangi, tidak dicintai, dan ditolak. Wah, dalam kesedihannya, dia pergi ke suatu tempat namanya Tob, T-O-B. Nah, di sana dia tinggal bersama orang-orang dan mereka melakukan hal yang kurang baik juga, yaitu merampok. Wah, itu pekerjaan yang nggak baik ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, walaupun dia menjadi melakukan pekerjaan yang kurang baik, tetapi dia selalu ingat akan Tuhan Yesus. Suatu ketika Raja Bani Amon akan menyerang Israel. Nah, tua-tua Gilead ini mereka datang untuk menjemput anak ini. Mereka bilang, "Tolong kamu untuk jadi pemimpin, untuk menjadi panglima perang. Kalau kamu jadi panglima perang, kita bisa perang melawan Bani Amon." Kira-kira anak ini mau nggak? Waktu kecilnya dia dikucilkan, waktu kecilnya dia dibenci, waktu kecilnya dia ditolak. Sekarang dia diminta untuk jadi pemimpinnya, untuk menjadi panglimanya. Wah, kira-kira mau nggak ya? Tapi anak ini mempunyai satu syarat, yaitu dia ingin setelah dia berperang melawan Bani Amon dan menang, dia harus tetap menjadi seorang pemimpin, harus tetap menjadi seorang panglima. Kira-kira setuju nggak? Iya, mereka setuju, tua-tua Gilead setuju untuk anak ini tetap menjadi seorang pemimpin, seorang panglima. Nah, hal pertama yang dilakukan anak ini adalah dia mengutus utusannya untuk bertemu dengan Raja Bani Amon. Nah, mereka mengirimkan seseorang dan bertanya kepada rajanya, "Sebenarnya apa salahku sehingga engkau membuat negeriku akan diserang?" Wah, kata Bani Amonnya, rajanya, "Orang Israel ini saat keluar dari Mesir, dia mengambil tanah dari Bani Amon dan Moab. Mereka lewat daerahnya Bani Amon dan Moab dan menguasai tanahnya." Wah, akhirnya anak ini mengutus orang lagi. "Katakan, orang Israel keluar dari Mesir tidak melalui tanah mereka, tetapi melalui apa adik-adik? Padang gurun. Mereka berputar melalui padang gurun. Sehingga mereka tidak pernah melalui daerah atau tanah dari Bani Amon dan Moab." Wah, tapi Raja Bani Amon tetap gak percaya. Mereka tetap dengan pemikirannya sendiri. Akhirnya mereka maju berperang. Wah, tapi anak ini sekali lagi memohon sama Tuhan, menyerahkan perkara-perkara kepada Tuhan. Dan anak ini punya nazar sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan menyerahkan Bani Amon ke dalam tangannya dan dia menang berperang,
Maka nanti saat pulang, apapun yang keluar dari pintu rumahnya akan diberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Wah, akhirnya menang gak tuh adik-adik perangnya melawan Bani Amon? Iya, pinter, menang. Anak ini menang melawan Bani Amon. Dia senang, dia pulang ke rumah. Karena sudah dewasa, ternyata anak ini sudah mempunyai anak juga. Seorang gadis yang manis. Nah, saat sampai di rumah, yang keluar menyambut dia adalah anaknya, anak gadisnya. Sembari membawa rebana, dia menyanyi dan menari menyambut sang ayah yang pulang ke rumahnya dengan kemenangan. Tapi gimana adik-adik ayahnya? Merobek bajunya sebagai tanda kesedihan. Karena dia sedih, dia sudah bernazar kepada Tuhan. Apapun yang keluar dari pintu rumahnya akan menjadi milik Tuhan, akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan ternyata yang keluar siapa? Anaknya, anak satu-satunya, anak perempuan satu-satunya. Sedih banget hatinya. Tapi anaknya tahu bahwa ayahnya melakukan itu untuk Israel. Dan dia sudah berjanji kepada Tuhan Yesus. Anaknya bilang, gak apa-apa ayah, selama itu untuk bangsanya, bangsa Israel. Nah, tetapi anak itu mempunyai satu syarat juga. Anak itu akan pergi selama 2 bulan bersama dengan teman-temannya. Setelah 2 bulan berlalu, anak itu kembali dan nazar dari ayahnya dilaksanakan oleh ayahnya. Nah, adik-adik, siapa nama ayahnya ini? Siapa anak kecil ini tadi namanya? Ada yang tahu? Wah, namanya Yefta. Nah, dari kecil dia sudah mengalami penolakan. Dari kecil dia sudah dibenci orang. Tetapi dia selalu mengandalkan Tuhan. Selalu menaruh perkara-perkara yang pada Tuhan. Selalu berseru pada Tuhan. Dan dia selalu setia menepati setiap janjinya. Walaupun itu sangat menyakitkan. Nah, adik-adik, 3 hal yang kita dapat dari cerita tentang Bapak Yefta ini. Yang pertama, dia tahu siapa dirinya. Dia berasal dari seorang perempuan yang kurang baik. Makanya dia dibenci, dikucilkan, ditolak, tidak dicintai. Walaupun dia sedih, dia menerima itu. Yang kedua, dia tetap berseru, memohon kepada Tuhan. Dia gak pernah lupa sama Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia menaruh segala perkara di dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, dia selalu menepati janjinya. Nazarnya kepada Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, dia tepati walaupun itu menyakitkan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Yefta. Dengan 3 hal itu, kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, sekarang buka Alkitabnya. Buka di Nahum 1 ayat 7. Kita akan baca sama-sama. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, kita ulangi ya sekali lagi. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, adik-adik, gampang ya, ayat hafalannya pendek. Jangan lupa untuk divideokan dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Cerita firman Tuhan hari ini cukup sekian. 3 poin yang bisa kita kerjakan. Kita dapat teladan dari Bapak Yefta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan firman Tuhan ini. Dan kita ketemu di ibadah selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nah adik-adik, siapa yang tadi dengerin firman Tuhan yang serius sambil baca Alkitab? Semuanya ya. Adik-adik, tadi ada ayat hafalannya kan? Jangan lupa adik-adik kirim videonya, terus dikirim juga ke grup WA-nya masing-masing.
Jangan sampai lupa ya. Satu lagi nih Ci, persembahannya jangan lupa dititip ke mama atau papahnya, oke? Ibadah hari ini udah selesai loh. Adik-adik tetap sukacita ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.